Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Visi Suharti selaku dosen mata kuliah perpajakan serta teman-teman mahasiswa 5 Ekonomi Syariah E. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama, Era Dwi Santosa dengan NIM 191720101. Yang kedua, Vika Fameliana dengan NIM 19172011005. Yang ketiga, Erla Amalia Rizkika dengan NIM 19172011024. Keempat, Fitri Saraswati dengan NIM 19172011035. Dan yang kelima, Ida Laila dengan NIM 19172011126. Di sini kami akan mempresentasikan materi pajak penghasilan pasal 24. Dengan subbab yang pertama yaitu definisi pajak penghasilan pasal 24, yang kedua subjek dan objek PPh 24, yang ketiga pasal 24 Undang-Undang PPh, keempat penentuan sumber PPh 24, kelima, penggabungan penghasilan dari luar negeri. Keenam, besarnya kredit pajak luar negeri yang boleh dikreditkan. Ketujuh, mekanisme pengkreditan PPh luar negeri. 8, batas maksimum. 9, perubahan besar penghasilan di luar negeri. 10, rugi usaha di luar negeri. Pasal 24. Dalam kegiatan ini terjadi tambahan kemampuan ekonomis atau penghasilan yang didapat oleh wajib pajak dalam negeri dan juga merupakan objek dari pajak khususnya PPh pasal 24. Di sini peran pemerintah sangatlah berpengaruh karena agar tidak terjadinya pengenaan pajak berganda antara negara di mana tempat penghasilan ini bersumber dan negara Indonesia selaku pemungut pajak penghasilan dari wajib pajak dalam negeri. Pajak penghasilan pasal 24 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 24 ayat 1. Pajak penghasilan pasal 24 merupakan pajak yang terhutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terhutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Pengkreditan pajak luar negeri tersebut dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di dalam negeri. PPh 24 mengatur hal wajib pajak bagi mereka yang di luar negeri, gunanya untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang ada di Indonesia. Dalam menghitung pajak penghasilan, caranya adalah dengan menggabungkan seluruh penghasilan tersebut. Apabila dalam penghasilan kena pajak terdapat penghasilan yang berasal dari luar negeri, maka pajak penghasilan yang terhutang di luar negeri atas penghasilan tersebut dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terhutang di Indonesia. Selanjutnya ada subjek dan objek. Nah, subjek dari PPh pasal 24 adalah wajib pajak dalam negeri yang terhutang atas seluruh penghasilan, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian objek PPh pasal 24 adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dalam pasal 24 ini ada 6 ayat yang harus kita ketahui. Adapun ayat 1 yaitu pajak yang dibayar atau terhutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terhutang berdasarkan undang-undang ini dalam tahun yang sama. Lalu pada ayat yang kedua berbunyi, besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terhutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terhutang berdasarkan undang-undang. Ayat yang ketiga berbunyi, dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan ada 8 penentuan sumber penghasilan. 8 penentuan sumber ini akan dibahas pada slide selanjutnya.
Adapun ayat keempat berbunyi tentang penentuan sumber penghasilan selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga menggunakan prinsip yang sama dengan prinsip yang dimaksud pada ayat tersebut. Ayat kelima, apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan ternyata kemudian dikurangkan atau dikembalikan, maka pajak yang terutang menurut undang-undang ini tuh harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengurangan atau pengembalian itu dilakukan. Adapun ayat yang 6 atau yang terakhir yaitu ketentuan mengenai pelaksanaan pengkreditan pajak atau penghasilan dari luar negeri diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Ketentuan sumber PPh pasal 24. Dalam menghitung batas jumlah pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang diboleh dikreditkan, perlu diperhatikan penentuan sumber penghasilan sebagai berikut. 1. Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta bergerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan sehubung dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada. Yang kelima, penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Yang keenam, penghasilan dan pengalihan sebagai atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada. Yang ketujuh, keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap itu berada. 8. Keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap itu berada. Penggabungan penghasilan berasal dari luar negeri. Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut. 1. Penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Accrual basic. 2. Penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Cash basic. 3. Penggabungan penghasilannya berupa dividen pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPh dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Jadi, pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan kena pajak yang dihitung berdasarkan seluruh penghasilan yang diterima dan diperoleh oleh wajib pajak, baik penghasilan tersebut berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam menghitung pajak penghasilan, maka seluruh penghasilan tersebut digabungkan dalam tahun pajak diperoleh atau diterimanya penghasilan atau dalam tahun pajak. Contoh, PT Sembada memperoleh penghasilan neto dari luar negeri dalam tahun 2011 adalah 1. Hasil usaha di Singapura dalam tahun pajak 2011 sebesar 2 miliar. 2. Diperoleh dividen atau kepemilikan sahamnya di Holden Corp negara Belanda sebesar 1 miliar yang berasal dari keuntungan tahun 2010 yang ditetapkan RUPS tahun 2009 dan baru dibayangkan tahun 2011. 3. Penghasilan berupa bunga dari obligasi yang ditanamkan Citibank di Singapura 600
yang akan diterima awal tahun 2012. Dari ketiga penghasilan tersebut, yang diakui sebagai penghasilan tahun 2011 adalah berasal dari hasil usaha di Singapura dan dividen yang diperoleh dari Holden Corp, sedangkan penghasilan dari Citibank telah dapat diakui sebagai penghasilan tahun 2011 karena diperolehnya masih pada tahun 2010, yang berarti merupakan penghasilan tahun 2010. Materi selanjutnya, besarnya kredit pajak luar negeri yang boleh dikreditkan. Untuk memberikan perlakuan pemajakan yang sama antara penghasil yang diterima atau diperoleh dari luar negeri dan penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia, maka besarnya pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia, tetapi tidak boleh melebihi besarnya pajak yang dihitung berdasarkan Undang-Undang PPh. Materi yang selanjutnya yaitu mekanisme pengkreditan PPh luar negeri. Untuk melaksanakan pengkreditan pajak luar negeri, wajib pajak menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan 1. Laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. 2. Fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. 3. Dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Penyampaian permohonan kredit pajak luar negeri dilakukan bersamaan dengan penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan atau permohonan wajib pajak. Direktur Jenderal Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian lampiran-lampiran permohonan tersebut karena alasan-alasan di luar kemampuan wajib pajak. Dalam hal ini terjadi perubahan besarnya penghasilan yang berasal dari luar negeri, wajib pajak harus melakukan pembetulan surat pemberitahuan tahunan untuk tahun pajak yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut. Kredit pajak luar negeri, jumlah yang dapat dikreditkan adalah sebesar PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi batas maksimum yang diperkenakan. Mekanisme pengkreditan PPh yang dibayar di luar negeri. 1. Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang dari penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang di Indonesia ditentukan berdasarkan jumlah yang paling sedikit antara hasil dari pajak penghasilan yang pada dasarnya seharusnya terutang, dipotong atau dibayar di luar negeri dengan cara memperhatikan ketentuan yang ada. Jumlah PPh luar negeri, jumlah tertentu yang dihitung menurut perbandingan sebagai berikut. Jumlah penghasilan di negara A kali jumlah PPh terutang dibagi total penghasilan. Yang kedua, apabila penghasilan dari luar negeri berasal dari beberapa negara, maka perhitungan PPh pasal 24 dilakukan untuk masing-masing negara. Yang ketiga, dalam hal pasangan suami istri sebagai wajib pajak dalam negeri menghendaki dengan secara tertulis perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, atau istri mengambil pilihan untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri dengan dasar kehendaknya sendiri. Besarnya jumlah dari PPh luar negeri yang dapat dikreditkan oleh masing-masing suami atau istri ditentukan berdasarkan jumlah yang paling sedikit. Yang keempat, untuk melaksanakan pengkreditan PPh luar negeri, wajib pajak wajib menyampaikan bukti pemenuhan pembayaran PPh luar negeri bagi WPDN yang mengkreditkan PPh luar negeri. Yang kelima, dalam hal penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri berasal dari perusahaan, besarnya PPh luar negeri ditentukan sejumlah pajak penghasilan atau penerimaan penghasilan yang diterima oleh WPDN atau sebesar pajak penghasilan atau bagian pajak penghasilan atas penghasilan yang diperoleh WPDN. Yang keenam, penghasilan kena pajak yang dikenakan PPh final atau penghasilan yang dikenakan pajak tidak bisa digabungkan bersama dengan penghasilan yang lain
baik penghasilan diperoleh dari dalam negeri maupun penghasilan yang telah diperoleh dari luar negeri. Yang ketujuh, dalam hal terjadinya perubahan jumlah dari pemasukan yang berasal dari luar negeri, wajib pajak diwajibkan untuk melakukan pembetulan SPT tahunan yang bersangkutan dengan cara melakukan pembetulan SPT tahunan yang bersangkutan dengan cara melakukan pelampiran dokumen-dokumen yang berkenaan dengan perubahan yang terjadi. Yang ke-8, apabila karena pembetulan SPT tersebut menyebabkan PPh kurang dibayar, maka atas kekurangan bayar tersebut tidak dikenakan sanksi bunga. 9, apabila karena pembetulan SPT tersebut menyebabkan lebih bayar, maka atas kelebihan tersebut dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah diperhitungkan utang pajak lainnya. Batas maksimum kredit pajak, seperti yang sudah ditentukan pada ayat 3 terkait sumber penghasilan. Kali ini kita akan menghitung batas maksimum pajak diambil yang terendah di antara 3 unsur perhitungan berikut. 1. Jumlah pajak yang terutang dibayar atau dibayar luar negeri. 2. Penghasilan luar negeri dibagi seluruh penghasilan kena pajak dikalikan PPh atas seluruh yang dikenakan tarif pasal 17. Yang ketiga, jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak. Dalam hal penghasilan kena pajak adalah lebih kecil daripada penghasilan. Contoh, PT Cemara memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2009 sebagai berikut. 1. Penghasilan dari luar negeri 5 miliar dengan tarif pajak sebesar 40%. 2. Penghasilan dari usaha di Indonesia 3 miliar. Maka penghasilan neto adalah 5 miliar ditambah 3 miliar. Sama dengan 8 miliar. Batas maksimum kredit diambil yang terendah dari 3 unsur perhitungan berikut. PPh terutang dibayar di luar negeri, yakni 40% dikali 5 miliar sama dengan 2 miliar. Yang kedua, 5 miliar dibagi 8 miliar kali 2 miliar 240 juta sama dengan 1 miliar 400 juta. Yang ketiga, PPh terutang menurut tarif pasal 17, yakni 8 miliar dikali 28% sama dengan 2 miliar 240 juta. Dengan demikian, kredit pajak yang diperkenakan adalah pada poin sebesar 1 miliar 400 juta. Yang selanjutnya, batas maksimum kredit pajak untuk setiap negara. Apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negeri, maka penghitungan batas maksimum kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara. Contoh, PT Diaswati memperoleh penghasilan neto tahun 2009 sebagai berikut. 1. Di negara A memperoleh penghasilan laba 2 miliar dengan tarif pajak sebesar 35%, yakni 700 juta. Di negara B memperoleh penghasilan laba 1 miliar dengan tarif pajak sebesar 20%, sama dengan 200 juta. Ketiga, penghasilan usaha di Indonesia 5 miliar. Perhitungan kredit pajak luar negerinya adalah sebagai berikut. 1. Penghasilan luar negeri. Laba di negara A 2 miliar. Laba di negara B 1 miliar. Maka jumlah penghasilan luar negeri adalah 3 miliar. Yang kedua, penghasilan dalam negeri 5 miliar. 3. Jumlah penghasilan neto atau penghasilan kena pajak adalah 3 miliar ditambah 5 miliar sama dengan 8 miliar. Yang keempat, PPh terutang menurut tarif pasal 17, yakni 8 miliar dikali 28% sama dengan 2 miliar 240 juta. Yang kelima, batas maksimum kredit pajak untuk masing-masing negara adalah untuk negara A 2 miliar dibagi 8 miliar kali 2 miliar 240 juta sama dengan 560 juta. Untuk negara B 1 miliar dibagi 8 miliar dikali 2 miliar 240 juta sama dengan 280 juta. Untuk jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenakan adalah sebesar 560 juta ditambah 280 juta sama dengan 840 juta.
Materi selanjutnya, perubahan besarnya penghasilan di luar negeri. Dalam hal ini, terjadi perubahan besarnya penghasilan yang berasal dari luar negeri. Maka wajib pajak harus melakukan pembetulan SPT tahunan untuk tahun pajak yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut. Apabila karena pembetulan tersebut menyebabkan pajak penghasilan kurang dibayar, maka atas kekurangan tersebut tidak dikenakan sanksi bunga. Apabila karena pembetulan tersebut menyebabkan pajak penghasilan lebih dibayar, maka atas kelebihan tersebut dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya. Contoh, PT Global Prima di Jakarta memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2014 sebagai berikut. Penghasilan luar negeri dengan tarif pajak 20% sebesar 1 miliar, penghasilan dalam negeri sebesar 3 miliar, penghasilan luar negeri setelah dikoreksi di luar negeri sebesar 2 miliar, PPh pasal 25 sebesar 600 juta. Kemudian SPT 2014, penghasilan luar negeri telah disebutkan tadi sebesar 1 miliar, kemudian penghasilan dalam negeri sebesar 3 miliar. Maka penghasilan kena pajak adalah penghasilan luar negeri ditambah penghasilan dalam negeri, yaitu 1 miliar ditambah 3 miliar, jadi hasilnya 4 miliar. Kemudian PPh terutang sesuai dengan pasal 17, yaitu 25% dari penghasilan kena pajak sebesar 4 miliar. Jadi PPh terutang sesuai dengan pasal 17 sebesar 1 miliar. Kemudian kredit pajak luar negeri yang diperkenankan berasal dari 20% dikali penghasilan luar negeri sebesar 1 miliar. Jadi kredit pajak luar negeri yang diperkenankan sebesar 200 juta. Nah, harus bayar di Indonesia itu berarti PPh terutang sesuai pasal 17 dikurangi kredit pajak luar negeri diperkenankan, yaitu 1 miliar dikurangi 200 juta. Jadi harus bayar di Indonesia itu 800 juta. PPh pasal 25 yaitu 600 juta. Jadi PPh pasal 29 itu dari harus bayar di Indonesia dikurangi PPh pasal 25 yaitu 800 juta dikurangi 600 juta. Jadi PPh pasal 29 sebesar 200 juta. Kemudian selanjutnya pembetulan SPT. Nah, penghasilan luar negeri sebesar 2 miliar, penghasilan dalam negeri sebesar 3 miliar. Terus, penghasilan kena pajak yaitu dari penghasilan luar negeri ditambah penghasilan dalam negeri sebesar 2 miliar ditambah 3 miliar. Jadi penghasilan kena pajak sebesar 5 miliar. PPh terutang sesuai pasal 17 yaitu 25% dari penghasilan kena pajak, di mana 25% dikali 5 miliar. Jadi PPh terutang sesuai pasal 17 sebesar 1 miliar 250 juta. Kemudian kredit pajak luar negeri diperkenankan, yaitu dari 20% dikali penghasilan luar negeri. Jadi 20% dikali 2 miliar. Kredit pajak luar negeri yang diperkenakan sehingga sebesar 400 juta. Nah, harus bayar di Indonesia itu dari PPh terutang sesuai pasal 17 dikurangi kredit pajak luar negeri diperkenakan. Nah, harus bayar di Indonesia itu jadi sebesar 850 juta. Kemudian PPh pasal 25 sebesar 600 juta. PPh pasal 29 yang sudah disetor sebesar 200 juta. Nah, jadi terhadap PPh yang harus dibayar itu masih sebesar 50 juta. Tidak ditagih bunga. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan poin terakhir dalam pembahasan kali ini, yaitu tentang rugi usaha luar negeri.
Dalam menghitung penghasilan kena pajak, tidak dihitung kerugian yang diderita di luar negeri. Contoh, kelompok kami mengambil salah satu contoh perusahaan, contohnya yaitu PT Fiskal memperoleh neto dalam 2009 sebagai berikut. Yang pertama, di negara A memperoleh penghasilan dalam bentuk laba ya, 1 miliar rupiah dengan tarif pajak sebesar 35%. 35% dari 1 miliar rupiah yaitu 350 juta rupiah. Yang kedua, di negara B memperoleh penghasilan 3 miliar rupiah dengan tarif pajak sebesar 20%, yakni sebesar 600 juta rupiah. Lalu di negara C menderita kerugian sebesar 2 miliar. Dan yang terakhir yaitu penghasilan usaha di Indonesia yaitu 4 miliar rupiah. Pertama, kita ke perhitungan kredit pajak luar negeri. Adapun yang dihitung yaitu tentang penghasilan luar negeri. Yang pertama, laba di negara A itu tadi kan 1 miliar, laba di negara B 3 miliar dan ruginya tidak dihitung ya, karena itu beda dari penghasilan. Berarti jumlah penghasilan luar negeri yaitu mencapai 4 miliar rupiah. Lalu yang selanjutnya itu dihitung penghasilan di dalam negeri 4 miliar rupiah juga. Lalu yang poin ketiga yaitu jumlah penghasilan neto atau penghasilan kena pajak. Di total 4 miliar rupiah ditambah 4 miliar rupiah sama dengan 8 miliar rupiah. Lalu kita menghitung PPh terutang menurut tarif pasal 17. Berarti 8 miliar rupiah dikali 28% sama dengan 2 miliar 240 juta ribu rupiah. Lalu yang tahap kelima yaitu batas maksimum kredit pajak untuk masing-masing negara. Nah, untuk negara A itu kan tadi labanya 1 juta, 1 juta dibagi penghasilan neto dikali dikali PPh terutang, hasilnya itu 280 juta rupiah. Pajak terutang di negara A sebesar 350 juta rupiah, maka maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan sebesar 280 juta rupiah. Nah, untuk negara B sama. Jadi labanya 3 miliar rupiah dibagi 8 miliar rupiah dikali PPh terutang yakni 2 miliar 240 juta rupiah, hasilnya sebesar 840 juta rupiah. Pajak terutang di negara B 600 juta rupiah, maka maksimum kredit pajak yang dapat dikredit adalah 600 juta rupiah. Maksimum kredit yaitu 840 juta rupiah. Lalu di negara C, PT Fiskal menderita kerugian sebesar 2 miliar. Kerugian ini tidak dapat dimasukkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Kerugian ini tidak dapat dikompensasikan sebagai kredit luar negeri. Lalu yang selanjutnya itu tentang jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenakan, berarti sebesar 280 juta ditambah 600 juta rupiah sama dengan 880 juta rupiah. Kesimpulan, pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri. PPh pasal 24 ini boleh dikreditkan terhadap total pajak penghasilan terutang dalam suatu tahun pajak. Untuk memberikan perlakuan perpajakan yang sama antara penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia, maka besarnya pajak yang dibayarkan atau terutang di luar negeri dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia, tetapi tidak boleh melebihi besarnya pajak yang terutang atas seluruh penghasilan di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.